Hening yang mengguncang Studio 5. Dari posisi saya di sisi kiri panggung Studio 5 Indosiar, saya menyaksikan sebuah hening yang terasa tidak wajar merayap perlahan ke seluruh ruangan. Bukan hening karena transisi segmen, bukan pula karena penonton lelah bersorak. Ini adalah hening yang membawa firasat buruk, seolah seluruh orang di ruang itu sedang menahan napas untuk sesuatu yang mereka sendiri belum siap mendengarnya. Di tengah sorot lampu dan kamera yang bergerak mencari momen dramatis, berdirilah Shakira Sidrap, gadis 15 tahun yang sejak awal kompetisi merebut hati jutaan penonton. Dari dekat, wajahnya tampak berusaha tegar, namun mata yang terus berkedip cepat menunjukkan bahwa ia sedang berperang dengan gelisah yang tak mampu disembunyikan. Ketika 3 nama peserta pertama diumumkan aman dan sorak meriah membuncah, saya melihat aura tegang Shakira semakin tebal. Sorakan yang sama sekali bukan untuknya terasa seperti jarak yang makin melebar. Dan ketika akhirnya kalimat itu dilontarkan, Shakira Sidrap, kamu belum aman malam ini. Hening yang sejak tadi menekan akhirnya pecah menjadi gelombang histeris, jeritan, dan tatapan tak percaya. Reaksi publik yang meledak dalam hitungan menit. Begitu nama Shakira diumumkan sebagai peserta yang belum aman, saya melihat satu pemandangan yang jarang terjadi pada acara live sebesar ini. Penonton di tribun saling menatap. Ada yang langsung berdiri, beberapa memegangi kepala, sementara beberapa lainnya mulai menangis terbuka. Reaksi ini bukan hanya tentang favorit yang terancam. Ini tentang seorang gadis muda yang selama beberapa minggu terakhir telah menjadi simbol harapan bagi banyak orang di luar sana. Tak butuh waktu lama bagi dampak pengumuman itu menyebar keluar studio. Dari ponsel para penonton, notifikasi media sosial mulai meledak. Dalam 5 menit pertama, tagar Shakira harus dilindungi melonjak drastis. Ketika saya memantau lini masa Twitter dari meja media, saya melihat ribuan komentar muncul nyaris bersamaan. Sebuah tanda bahwa keputusan malam itu telah menyentuh titik sensitif publik. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin salah satu peserta dengan dukungan virtual gift tertinggi bisa berada dalam posisi berbahaya. Di balik gemerlap panggung, saya mulai mendengar bisik-bisik dari tim produksi dan kru lain yang juga tak percaya dengan hasil sementara itu. Reaksi publik telah berubah menjadi badai, dan ini baru permulaannya. Munculnya tuduhan sentimen dan manipulasi opini. Sebagai reporter, saya terbiasa melihat persaingan ketat antar fans di ajang kompetisi besar. Namun apa yang terjadi pada Shakira menyentuh dimensi berbeda. Saat saya memantau percakapan publik di ruang redaksi, saya melihat lonjakan postingan yang menuduh bahwa Shakira sudah lama menjadi sasaran sentimen negatif dari sebagian fanbase pesaing. Tuduhan ini muncul bersamaan dengan beredarnya potongan video penampilan Shakira yang dipelintir sedemikian rupa oleh akun tertentu sehingga menggiring opini bahwa ia diangkat terlalu tinggi oleh juri. Padahal berdasarkan rekaman lengkap yang kami telaah, penampilannya berjalan stabil dan mendapat komentar objektif dari juri. Namun narasi yang sudah terlanjur terbentuk di luar studio menjadi makanan empuk bagi netizen yang haus drama. Dalam 3 jam, tagar Shakira tersenggol mencapai lebih dari 300.000 tweet, sebuah angka yang setara dengan isu nasional. Pendukung dari berbagai daerah saling melempar tuduhan, mulai dari pendukung Sulsel terlalu dominan hingga ada gerakan sistematis menjatuhkan Shakira. Nada diskusi yang awalnya terfokus pada kompetisi berubah menjadi konflik emosional antar fansbase. Penelusuran ulang penampilan Shakira secara teknis. Ketika opini publik semakin memanas dan memunculkan klaim bahwa Shakira tampil buruk, kami di redaksi memutuskan untuk meninjau ulang performanya secara teknis agar tidak terjebak dalam narasi liar. Dari rekaman yang kami periksa berulang kali, vokal Shakira terlihat stabil di hampir seluruh bagian lagu. Power suaranya bahkan meningkat signifikan pada bagian ref kedua, salah satu indikator penting dalam penilaian juri. Koreografi dan penguasaan panggungnya juga sejalan dengan standar top 7. Satu-satunya kekurangan tampak pada momen transisi menuju bridge, di mana napasnya sedikit tersendat, sesuatu yang menurut pelatih vokalnya dipengaruhi kelelahan akibat jadwal latihan yang padat. Namun dibandingkan beberapa peserta yang lolos malam itu, penampilan Shakira masih di atas rata-rata. Fakta lain yang justru ironis adalah performanya secara digital. Streaming penampilannya mencetak 1,4 juta views dalam 24 jam, tertinggi dari semua peserta top 7. Ketika data objektif menunjukkan performa kuat, pertanyaan baru muncul. Kalau bukan kualitas panggung, apa yang sebenarnya membuat Shakira jatuh di malam itu? Dugaan adanya kubu yang sengaja menurunkan dukungan. Rumor lain mulai muncul dari balik grup fansbase. Dari pantauan kami, sejumlah admin pendukung Sulsel mengaku menerima pesan misterius beberapa jam sebelum result, meminta mereka menghentikan penggalangan gift karena Shakira pasti aman. Pesan itu membuat beberapa pendukung besar menahan gift menit-menit terakhir, yang ternyata menjadi keputusan fatal. Di sisi lain, grafik gift yang kami peroleh menunjukkan kejanggalan aneh. Ada penurunan tiba-tiba dari kubu Shakira dan lonjakan mendadak dari peserta lain yang sebelumnya berada di zona bawah.
Pola ini tidak terjadi pada minggu-minggu sebelumnya. Dugaan bahwa ada kubu tertentu yang diam-diam mengatur ritme gift untuk mempengaruhi hasil mulai mencuat. Meski tidak ada bukti konkret dan semua pihak terkait membantah, pola grafik itu cukup memantik teori konspirasi yang menggema di media sosial. Situasi ini membuat banyak orang percaya bahwa Shakira bukan tersingkir karena performa, melainkan karena strategi, misinformasi, atau bahkan sabotase dari pihak-pihak yang tidak ingin ia melaju lebih jauh. Pernyataan Bupati Sidrap yang memicu gelombang baru. Drama ini semakin membesar ketika Bupati Sidrap akhirnya angkat bicara. Dalam video yang viral di TikTok, ia menyatakan bahwa Shakira adalah kebanggaan daerah dan bahwa hasil kompetisi harus dihormati. Namun ada satu kalimat yang menjadi sorotan. Ia menyinggung adanya ketidakadilan non-teknis yang dirasakan masyarakat Sidrap. Kalimat itu meski diplomatis, langsung memantik interpretasi luas. Sebagian menganggapnya sebagai kritik terselubung terhadap proses kompetisi, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk empati seorang pemimpin kepada warganya. Dalam 10 jam, video itu mencapai 2 juta views dan kembali mendorong nama Shakira ke trending nasional. Ketika saya mewawancarai beberapa warga Sidrap melalui sambungan telepon, mereka mengaku lega karena suara mereka akhirnya didengar oleh pemerintah daerah. Namun di daerah lain, sebagian fans menilai pernyataan tersebut justru memperkeruh suasana. Meski begitu, satu hal jelas, drama Shakira sudah melewati batas panggung dan memasuki ranah sosial yang lebih luas. Konferensi mini Bupati yang mengubah arah diskusi. Seolah belum cukup, Bupati Sidrap kemudian menggelar konferensi mini di kantor Pemda. Dari liputan langsung yang saya lakukan, Bupati tampak berusaha menahan emosi ketika menjawab pertanyaan media. Ia mengakui menerima ratusan pesan dari warga Sidrap yang mempertanyakan hasil kompetisi. Dengan nada hati-hati, ia menyebut bahwa beberapa keputusan juri mungkin tidak memuaskan publik. Sebuah kalimat yang langsung menjadi headline di berbagai platform. Publik kembali terbelah. Sebagian merasa pernyataan itu memberi validasi atas kecurigaan mereka. Sementara yang lain melihat Bupati terlalu ikut campur dalam urusan hiburan nasional. Namun apapun tafsirnya, pernyataan itu mengubah dinamika diskusi. Drama ini bukan lagi soal performa Shakira di panggung, tetapi tentang rasa keadilan, representasi daerah, dan bagaimana keputusan hiburan dapat memicu respon emosional yang masif. Pembongkaran data virtual gift yang makin memperkeruh keadaan. Setelah konser usai, sejumlah analis fansbase merilis grafik virtual gift yang menunjukkan perubahan mencurigakan di menit-menit terakhir. Kami di redaksi menerima rekaman ulang voting tersebut dan menemukan pola yang memang tidak biasa. Lonjakan tajam dari salah satu peserta terjadi hanya beberapa menit sebelum hasil diumumkan. Seorang operator GIF anonim bahkan menuliskan komentar bahwa grafiknya dipotong terlalu bersih untuk dianggap alami. Indosiar sudah menegaskan bahwa sistem mereka transparan, tetapi penjelasan itu tidak menghentikan munculnya puluhan teori konspirasi yang membahas dugaan manipulasi GIF, gangguan sistem, atau intervensi pihak tertentu. Sebagian analisis netizen sangat detail, hingga membandingkan pola voting minggu-minggu sebelumnya. Dari titik ini, drama semakin sulit dipadamkan. Fakta dan opini bercampur, sementara ketidakpuasan terus menumbuh. Banyak yang mulai menyimpulkan bahwa Shakira bukan sekedar kalah, tapi digagalkan oleh sistem. Ekspresi para juri yang menjadi bahan perdebatan. Tak lama setelah hasil diumumkan, kamera menyorot momen yang kemudian menjadi viral. Soimah terlihat menghela napas panjang, sementara Dewi Persik menunduk sejenak sebelum bertepuk tangan. Cuplikan ini, ketika diunggah ke media sosial, ditonton lebih dari 1 juta kali dalam 8 jam. Fans mulai berspekulasi bahwa para juri sebenarnya tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan akhir. Bahkan beberapa netizen membuat video slow motion untuk membaca gerak mata, perubahan ekspresi, dan postur tubuh juri. Tuduhan keberpihakan, tekanan internal hingga asumsi adanya musyawarah tertutup yang tidak bulat pun bermunculan. Pihak juri tidak memberikan klarifikasi resmi, dan justru diam itulah yang membuat spekulasi semakin liar. Dari dekat, saya melihat ekspresi mereka tampak lebih berat daripada biasanya. Tetapi apakah itu tanda tidak setuju atau hanya reaksi emosional, publik bebas menafsirkan. Suara keluarga, air mata yang tidak terekam kamera. Bagian paling emosional dari drama ini datang dari keluarga Shakira. Ketika saya menonton video pendek yang diunggah ayah Shakira di Facebook komunitas Sidrap, suaranya terdengar bergetar. Ia mengatakan bahwa Shakira menerima hasil tersebut dengan lapang dada. Namun sebagai orang tua, mereka tidak bisa menahan tangis setelah siaran berakhir. Kami hanya takut Shakira patah semangat, ucapnya lirih. Ia menambahkan bahwa beberapa juri dan kru menghampiri Shakira setelah acara, memberikan pelukan dan dorongan pribadi, sesuatu yang tidak terekam kamera. Video ini membuat ribuan warga Sidrap dan para pendukungnya di seluruh Indonesia mengirimkan pesan dukungan. Tagar Shakira bangkit pun langsung menduduki trending. Dari ruangan redaksi, saya melihat bagaimana kemarahan publik berubah menjadi gelombang empati.
Kini fokus mereka bukan lagi pada kontroversi, melainkan pada bagaimana seorang gadis muda akan bangkit dari luka terbesar dalam perjalanan karirnya. Dan dari sinilah babak baru Shakira dimulai.